Halo semuanya. Ini kita segmen selanjutnya bersama Bung Ajis, seorang personal trainer. Oh, ede. Dan entah kenapa saya jadi gimana ya? Jadi Anda punya branding sendiri nih di Jepangan atau perwibuan nih, Buset, karena gimana buset. ya? Bagus sendiri badannya gitu, Bos. Dan emang menerapkan hidup sehat, waduh. Maksudnya Aku nggak bagus sendiri. oh enggak ya. Ada sih, ada juga beberapa. Kayak teman saya Andi PB juga badannya bagus. Banyak kok. Oh, ada ya banyak ya. Nah, soalnya anak konsisten gitu sebetulnya. Satu sisi apa ya namanya tuh, ada nih orang yang sampai antusias gitu membawa eh ya membuat apa ya, inspirasi bagi para wibu yang lain untuk ayo lebih sehat lagi gitu kan. Satu sisi juga kok jadi apa ya, kalau tuh ada brand aneh loh bro. Ih, serem men, itu mah berotot berotot ya. Padahal Tapi mah mungkin enggak ya, padahal enggak, kenapa harus takut ya. padahal biasa aja. Tapi mungkin gini sih, mungkin kebetulan saya atlet yang wibu itu aja gitu loh. Kebetulan atlet yang wibu. Kebetulan atlet yang wibu. Kalau saya bukan atlet pun pasti bakal biasa aja gitu loh. Secara proporsi tubuh ya lempang-lempang aja Ya gitu loh. atlet-atlet aja badannya begini gitu ya. Saya Tapi juga. ganteng mah tetep dah. Oh Edi. Naon sih Jis, Bener naon. bener bener ya. Keren Aduh. keren. Mungkin saya juga sama sih kayak saya juga kebetulan hanya apa ya, seperti pengamat ya, suka sosiologi, mengamati sosial aja. Cuman kebetulan wibu, jadinya ada segmen sosioibologi Ya. gitu. Mungkin itu kali ya, gara-gara kita ya Oh, skill tersendiri, keterampilan tersendiri, iya. dan kebetulan kita ada minat tersendiri gitu kan. Jadi digabung. Menarik Kembali ke menarik. background lah gitu Kembali ke mah. background lah ya, emang kita emang Background kitanya spesialis di bidangnya lah ya. gitu loh. Oke, baik baik baik. Nah, ini segmen selanjutnya tuh saya ingin ini nih, saya mau nanya tentang eh, impresi Anda di terhadap VTuber. Mhm. VTuber nih. Kebetulan saya malah jadi VTuber nih. Aku juga ingin Aku menjadi jadi VTuber dengan memberi paket platinum. Oh, beda itu namanya Oh, beda beda VTuber. beda bos. Beda bos. Soalnya gimana ya, itu kita tuh gelut bos sama yang VTuber itu. Hmm. Sama-sama VTuber gitu kan, sama-sama istilahnya VTuber, makanya aduh, saya juga kalau masih dianggap VTuber sono mah saya ganti aja brandingnya jadi virtual creator, karena Adalah kreatornya benar. bersifat virtual. Ini mah VTubernya sebelah gitu, nanti nonton iklan dapat duit ya. Kirain teh yang itu teh gini yang hadir di negeri kita untuk membantu ekonomi kita teh gini. Waduh, yang memang gatheringnya banyak ya, dasar emang. Alas Jadi ya. kalah aja gitu, gathering mulu, kita belum pernah gathering soalnya. Hmm. Pandemi juga sih. Nah, ini kira-kira Bung Ajis ada ngikutin VTuber nggak? Tidak terlalu mengikuti sih, paling kayak klip-klip potongan-potongannya aja dan gue pun nggak tahu ini siapa gitu. Ini siapa gimana? Kayak misalkan si ieu teh saha, kayak misalkan si Munah Husinova atau si saha Pekora atau siapa. Oh, nggak tahu lah ya karakternya. Paling tahu-taunya tuh yang cukup rame aja gitu kayak Gura. Terutama saya suka sama Gura. Oh, Ada suka. tuh ada nge-add ke Facebook, soalnya yang ngerti konteksnya pasti tahu lah maksudnya kemana. Buset, gua di-add sama siapa? Bawa Gura. Cuma inside joke gak akan ngerti ini yang nonton deh. Siapa, Enggak, gimana? enggak, tapi Bool Gura udah ada di mana-mana, itu Astaga kan tuh. jadi meme berjalan. Yang itu adik kamu. Aduh, parah Anda ini. Ya, Siap, siap, siap. dunia per VTuban cukup parah. Kok per VTuban per VTuberan cukup parah sih memang. Parah, parah gimana nih? Fans Oh, fans. Nah, siap, VTubernya siap. mah kagak, cuma fansnya. Fansnya ya. Iya, kembali ke pertanyaan gimana barusan tuh? Ya, saya kan tadi mau ngikuti VTuber nggak gitu kira-kira. Terus kalau misalkan Anda nggak ngikutin, berarti Anda nggak ngikutin saya berarti. Enggak ada maksud atau bro. Saya mah hanya bercanda. Oh ya, saya bercanda juga sih. Oh ya, nah ini saya lebih ke karena ya kalau misalkan tahu ya, dia tahu sedikit gitu kan. Tapi kan karena sepanjang pandemi ini kan event offline itu hilang nih. Karena kan pandemi sulit ya, karena tadi kan harus jaga jarak, ya Iya. kan harus adaptasi kebiasaan baru lagi. Nah, pada saat pandemi itu justru VTuber tuh naik, bro. Iya, betul sekali. VTuber naik gitu. Karena apa? Karena para pegiat
ya aktivis pop culture itu mau ngapain lagi gitu loh Cuma kegiatannya. diem di rumah gitu loh. Daripada diam di rumah mulu kan ya gak ngapa-ngapain, jadi lebih baik kita ya mungkin jadi kreasi apa kan gitu. Nah kira-kira nih gitu kan pandangannya nih Bung Ajis, kayak mungkin tadi nggak terlalu lah tapi bisa Mm. dibilang kira-kira untuk VTuber itu pendapatnya gitu ketika ada event offline lagi apakah bakal ngevlog turun lagi ya, karena tadi klausulnya adalah eh, sebelumnya nggak ada tapi nggak rame, tapi ada pandemi itu Mhm. jadi rame. Nah sekarang pada saat event offline lagi VTuber kira-kira gimana tuh? Untuk rame dan tidaknya pasti bakal tetap rame sih. Oh Terutama oke. terutama yang ngefansnya. Mhm. Ya contoh lah Atta Halilintar yang nonton mau selama pandemi atau sebelum pandemi pun ya tetap sama-sama aja banyak gitu loh. Oh siap siap. Karena untuk apa namanya untuk hal yang bersifat tontonan sendiri kan itu bisa dilakukan di mana aja. Baik pandemi ataupun tidak, yang namanya nonton ya nonton gitu. Nggak ada nonton harus pakai peduli lindungi dulu kan, nggak kayak gitu konsepnya. Oh iya iya iya. Pasti bakal tetap rame sih. Paling menurun tuh cuma ya beberapa persen lah, itu pun karena kegiatan sudah kembali normal gitu loh. Sudah tidak ada waktu untuk menonton VTuber lagi. Jadi mungkin lebih ke penurunan karena memang yang nontonnya udah mulai Ke- berkurang. bukan lebih kepada berkurangnya karena kegiatan-kegiatan yang Kegiatan yang lain. yang menyibukkan. Jadi Tapi kalau berpengaruh banget mah enggak, kata aku mah bakal tetap cuy ya dunia per VTuberan. Ceyah ada teh apa? cuy ya, cuy Buat ya, yang ada tidak apa tahu bos? cuy ya, buat yang tidak tahu cuy ya itu adalah eh setong lah, tetap setong. Tetap setong. Hmm, tetap tetap naik lah ya. Maksudnya tetap naik. karena memang nggak bisa hilang sepenuhnya gitu ya. Bakal turun. Mm-mm. Oh, berarti padahal Bung Ajis tuh tidak terlalu ini ya, tapi ada bisa melihat itu karena memang nggak terancam itu ya berarti. Nggak seterancam itu, dan bahkan bisa dijadikan ya ketika offline, hal-hal yang berbau offline sudah mulai bermunculan bisa dijadikan ladang manfaat di situ. Ini cukup ekstrim sih karena pelakunya juga harus turun ke lapangan. Ya mungkin bisa sambil alas-alas marketing leletikan gitu, kayak misalkan lagi ke event offline, mana lu tahu nggak ada VTuber ini nih, si anu yang padahal dia sendiri pelakunya gitu loh. Saya suka kayak gitu kalau misalkan kan ada punya band gitu loh. Nah, promosikan ke teman-teman kayak gitu. Men, dengerin iya musisi gagah dari mana? Dari Garut. Teu apal band sahana mah tapi alus padahal mah band urang keneh. Nah, kurang lebih Oh, ngerti ngerti ngerti. caranya seperti itu. Mempromosikan diri tapi pakai contoh Seakan-akan orang kita lain. bukan siapa-siapa. Oke, Lihat menarik nih, menarik. ada VTuber misalkan, VTuber ini namanya Kuro Asakura, lihat sih ya, dia kalau nge-game teh kia lucu sih ya. Oh iya, padahal mah orang-orang keneh. Aduh. Ya juga ya. Jadi bisa itu lumayan cukup ekstrim lah ya karena budayanya gitu ya. Budaya gitu ya. Jadi emang karena memang budayanya si VTuber kan anonim nih. Gak dikenal kan orangnya kan. Dan ternyata apa namanya tuh? Itu juga bisa salah satu kalau memang cukup berani gitu ya. Iya, banyak lah cara mah, tergantung ya itu mah kembali ke kembali ke ide masing-masing yang ditemukan gitu loh. Kalau misalkan ada cara yang lebih proper ya kenapa tidak gitu. Tapi menurut saya cara seperti itu yang bisa dibilang ya kurang tapinya Ya. menurut saya. Ya yang cukup berpotensi lah gitu loh. Dengan cara ngeghosting seakan-akan bukan diriku padahal itu diriku saya gini. Baik, berarti saya juga bisa dong ya. Oke, menarik. Nah, ini berarti Bung Ajis masih melihatnya cukup optimis ya gitu karena kebetulan memang saya mengamati itu VTuber sekarang lagi banyak yang graduate, Bung. Banyak yang udahan gitu. Nah, itu saya nggak tahu nih penyebabnya yang pasti gimana, tapi karena cukup banyak alasan di mana tentang ya dengan mulai banyak kerja, bahkan mulai banyak kuliah, ya AKB lagi offline. Yang pelajar kembali studi from school gitu kan, yang sekolah Kembali yang kerja udah work beraktivitas from seperti office. normal. Udah kembali ke normal meskipun penyesuaian lagi gitu. Nah itu mereka kayak langsung tiba-tiba cukup banyak yang graduate, Bung gitu kan. Tapi kan memang kalau ditanya kayak sedih gitu, mau nanya juga bingung gitu, kayak ya jadinya nanya yang sudah pernah ada ya, memang kebetulan teman sendiri yang emang udahan gitu kan. Kenapa nih gitu ya, tadi pemilihan waktunya dan sebagainya kurang gitu, dan
Lagian emang jadi VTuber masih sampingan dan santai gitu loh gitu. Dan tapi sebetulnya Ya, bisa, kalau bagi yang bisa mengoptimalkan itu justru bisa apa namanya itu, ya. mengoptimal kayak tadi ya, mau jadi Mm-mm. merchandising, mau bikin ini. Possible nggak sih bikin event buat meet and greet gitu? Meet and greet cukup possible, tapi mungkin konsepnya yang harus dipikirkan seperti apa kalau misalkan kita masih mau memegang teguh konsep anonimitas tersebut gitu loh. Ya Oke. pira kue meet and greet bersama fans ari banget ngejeblak gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Halo guys, aku anu, tapi muka dia langsung yang ngomong gitu ya. Paling kayak pakai layar LCD gitu, kayak yang apa namanya? Ya kurang lebih seperti itulah. Gua nggak terlalu tahu konsepnya seperti apa karena tidak terlalu mendalami juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kayak ini kalau misalkan tahu Kizuna Ai dulu, Hmm, dia pernah kan di apa sih kayak diwawancara gitu, terus pakai big screen gede gitu yes. loh. Ya kurang lebih kalau misalkan mau ngadain meet and greet VTuber ya kurang lebih harus pakai cara kayak gitu. Oh, oke oke. Jadi Possible nggak contoh sih kalau misal cosplay, VTubernya nggak cosplay? VTubernya nggak cosplay possible, tapi eta mah tergantung keberanian si VTubernya gitu loh. Oh, tergantung keberaniannya. Karena cukup beresiko juga. Tapi kayaknya kalau dia nggak cosplay, eh persentase kena doxingnya cukup kecil sih. Karena orang pasti mikir, oh dia cuma cosplay doang gitu. No. Ya, paling satu-satunya cara ya gitu. Contoh iya big screen, iya teh penonton fans tadi dia cerita iya teh fansnya iya teh. Ya, fans. Oh, Sina, Muna Hoshinopa. Tapi jil banget si Muna di halo guys, aku Muna. Itu enggak saya ngalewas kurang lebih kayak gitu. Udah aja. Ya kurang lebih ya untuk acaranya mah kembali ke penyelenggara gitu. Benar. Soalnya memang nah itu dari antara menjadi graduate atau jadi hybrid itu mulai ada Mhm. loh. VTuber tuh Hy- hybrid loh. Tahu Hybrid nggak? seperti apa? Hybrid tuh kayak ya jadi kayak amfibi. Dia tuh virtual, tapi dia Mhm. juga ada kayak Ajis juga, diketahui juga aslinya. Oh, oh ya, Kebayang kan? kebayang. Iya, jadi saya pernah memprediksikan itu setahun yang lalu, di 2001 Mhm. menakar VTuber ID. Saya pernah bahwasanya akan ada VTuber itu yang hybrid, yang memang antara virtualnya OC-nya dengan orang aslinya tuh bisa barengan Hmm. gitu. Dan ternyata mulai banyak gitu loh. Dan berarti kan yang kayak gitu bisa lebih optimal dong, maksudnya bisa Ah, ah. lebih lebih lincah mengambil konsep-konsep yang lain berarti ya. Iya. Gitu sih bro, makanya asik sih gitu. Nah kira-kira nih sebelum diakhiri nih, ada kesan pesan kah untuk perwibuan, VTuberan, dan komunitas kita lah gitu. Pesan yang pertama adalah untuk yang belum merokok jangan merokok. Untuk yang sudah merokok kurangi. Itu mah sudah pasti karena saya juga mengurangi. Oh, berarti Ya, dia udah mengurangi nih. memang sedang mengurangi. Terus untuk apa namanya? Untuk yang kedua lebih kepada tetap stay positif. Pandemi ini bukan akhir daripada segalanya, buset. Kecuali cintaku padanya. Aduh. Karena dengan adanya pandemi, kalau kita berpikir positif, kita bisa memanfaatkan si pandeminya sendiri. Anggaplah pandemi itu sebuah kelemahan yang bisa kita putar balik jadi kekuatan buat kita. Contoh menjadi seorang VTuber Hmm. dan lain sebagainya. Gitu loh. Yang ketiga apa ya? Mungkin lebih kepada hemat-hemat uang sih Hemat uang. selama pandemi ini. Tolong bedakan antara komoditi dan luxury, buset. Waduh, gimana tuh? Enggak komoditi, lebih kepada priority dan luxury. Kalau misalkan priority itu hal yang kita butuhkan. Yes. Kalau luxury itu lebih kepada hal yang kita pengen. Contoh misalkan HP pakai Android yang biasa aja, nggak perlu yang mahal-mahal banget, yang penting fungsional gitu loh. Atau misalkan gue pengen ini nih, pengen beli motor nih. Jadi motor apa ya? Motor yang badag aja sekalian. Ya kalau misalkan keduitan tidak apa-apa kalau ada duitnya. Kalau misalkan empet-empetan atau apa namanya rentan terkuras habis, mending beli yang proper aja motornya asal kepake gitu. Dan hal-hal yang lainnya untuk segi makanan juga sama. Gue pengen makan di sini nih enak makanannya, tapi sekali makan 80.000 atau 60.000
Dan sedangkan kita bisa memilih makan di warteg, ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung membantu perekonomian di Indonesia juga gitu loh. Karena makan di warteg paling 10.000 15.000 kita udah bisa lebih kenyang daripada makan di restoran di restoran besar atau di toko-toko fast food gitu loh. Oh, oke. Sesekali nggak apa-apa untuk memanjakan diri biar nggak stres gitu, Betul, terutama betul. pada saat pandemi ini kan. Yes, Tapi jangan terlalu keseringan. jangan terlalu keseringan. Mm-mm. Pesan yang terakhir mungkin ya, bukan pesan terakhir bisa meninggal ya. Serem Pesan juga. yang ke pesan sebelum penutup acara pesan Oke. sebelum penutup acara adalah Yes. hmm, tetap berjalan di jalan yang kamu yakini. Oke. Karena kalau misalkan kita belok sedikit, ya udah ngapain di start dari awal gitu. Waduh. Filosofis sekali terakhir. Segitu doang paling Prof. Terima kasih. Waduh, mantap. Terima kasih banyak Bung Aji sudah menemani saya untuk mengobrol. Sama-sama. Wah, keren sekali ya. Jadi dari Bung Ajis nih ya. Jadi kawan-kawan, begitulah jadi berbincang ya dari Bung Ajis. Ya, itulah kawan saya yang sudah lama. Makanya kalau kalian kaget berotot, ya ikutilah Bung Ajis karena dia bisa sehat meskipun dia wibu. Yes. Oke, terima kasih banyak ya. Kita tutup. Sekali lagi Bung Ajis, terima kasih banyak atas waktunya. Kita jumpa lagi di mungkin lain kesempatan. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye. Thank you. Harodax, jika kamu menyukai video ini, silakan klik like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sebarkan ke media sosialmu. Tetap semangat berkarya dan menyatakan halomu. Terima kasih.